Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tamuri Mat Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai pembagi suku banyak bentuk linier. Untuk pembagi suku banyak bentuk linier ini, kita bagi ke dalam dua kategori. Jadi bentuk linier ya, kita bagi ke dalam dua kategori. Bentuk linear yang kita maksud di sini, yang pertama bentuknya adalah X min K, yang kedua adalah AX min B. Kalau kita lihat dua-duanya sama-sama bentuk linier, yang membedakan itu adalah koefisien dari X-nya. Kalau di sini koefisiennya adalah 1, kalau di sini adalah A, sehingga di sini A-nya tidak boleh sama dengan 1 supaya berbeda. Dari kedua kategori bentuk umum ini, untuk hasil bagi dan sisa pembagian, jadi untuk HX atau hasil bagi dan SX atau sisa pembagian, ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode Horner. Jadi ditentukannya adalah menggunakan metode Horner. Jadi dapat ditentukan dengan metode Horner. Jadi ini metode yang kita gunakan untuk pembagian suku banyak dengan pembaginya bentuk linear, yaitu metode Horner. Untuk sisa pembagian ini, sisa pembagian dalam pembagi linear ini, berarti sisa pembagian atau SX ini akan berderajat 0. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa sisa pembagian adalah berderajat, kalau di sini pembaginya 1, berarti 1 dikurangi 1, yaitu 0, derajat 0. Sehingga untuk bentuknya nanti akan berbentuk SX sama dengan C. Nah, jadi untuk C-nya adalah suatu konstanta. Ini untuk bentuk dari suatu pembagian yang pembaginya bentuk linear untuk suku banyak. Sisa baginya ini, ya, sisa baginya adalah berderajat 0. Nah, kemudian untuk secara umum, bentuk pembagian untuk pembagi X min K, ini bentuknya secara umum, ya, bentuk pembagiannya untuk pembagi X min K, ya, secara umum ini bentuknya adalah suku banyak Fx sama dengan pembaginya X min K dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Ini bentuk umum pembagian yang pembaginya adalah sudah khusus X min K. Atau Fx sama dengan pembagi X min K dikali dengan hasil ditambah dengan C. Nanti kita akan mencari Hx, ya, Hx dan juga sisa pembagian yang berupa konstanta C dengan menggunakan tadi metode Horner. Sedangkan untuk bentuk pembagi yang kedua, sini untuk bentuk pembagian kedua ini berarti ini bentuk pembagian untuk pembagi AX min B. Nah, di sini AX min B bentuk pembaginya berarti suku banyak Fx sama dengan pembaginya AX min B dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Ya, ditambah dengan sisa. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, yang HX ini,
yang AX min B, nanti kita cari HX-nya seperti apa. Dan untuk AX min B ini, kita bisa merubah ke bentuk X min A. Jadi nanti kita rubah ya. Jadi kita nanti akan merubah. Ini dapat dirubah ke bentuk X min K. Caranya dengan pertama kita keluarkan A, maka di sini tinggal X dikurangi dengan B per A. Nah, jadi nanti bentuknya Fx sama dengan A dikali X min B per A dikali dengan HX ditambah dengan SX. Atau Fx sama dengan X min B per A dikali A kali HX ditambah dengan S-nya kita ganti dengan C. Nah, sehingga nanti ini hasilnya bentuknya gini ya. Pada saat kita menggunakan X min B per A, nanti hasilnya berbentuk HX. Ini adalah pembaginya. Ini pembagi. Ini adalah hasil. Ini adalah sisa. Nah, nanti kalau kita mau mencari HX seperti yang awal, ya, yang dalam bentuk pembaginya X min B, berarti HX ini harus yang di sini, ya, HX harus nanti dibagi dengan A, yang mana A itu adalah koefisien dari pembagi, ya, koefisien dari X, ya, pembagi dalam cukup banyak yang dimaksud tersebut. Untuk memperjelasnya, kita lihat contohnya. Ya, kita bahas contoh yang pertama dulu, yaitu yang pembaginya berbentuk X min K. Pertanyaannya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari Fx X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 dibagi Px sama dengan X min 2. Jadi nanti kita akan mencari hasil bagi atau disingkat dengan HX dan juga sisa pembagian atau SX. Nah, metode yang kita gunakan karena pembaginya adalah linear, untuk mempermudah kita bisa menggunakan metode Horner. Ya, jadi metode yang kita gunakan adalah metode Horner. Dalam menggunakan metode Horner, sama seperti kita waktu menggunakan metode Horner pada saat mencari nilai suatu suku banyak untuk X sama dengan nilai tertentu, misal X sama dengan K. Yaitu caranya, pertama, kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari variabel X dari derajat tertinggi sampai terendah. Untuk mempermudahnya, kita tulis variabel X-nya, X pangkat 3 secara berurutan, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Koefisiennya adalah X pangkat 3 ini 1, X pangkat 2 ini adalah 2, X pangkat 1 adalah 3, dan X pangkat 0 adalah 6. Kemudian kita tuliskan untuk skemanya, karena memang dikenal juga dengan metode skema. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan. Dan untuk angka di sini, angka di samping ini, kita mengambilnya dari pembagi. Pembaginya X min 2. Nah, kalau kita anggap X min 2 ini sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 2. Sehingga yang kita tulis angka di sebelah kiri adalah angka 2. Prosesnya sama seperti waktu mencari nilai suku banyak. Kemudian 1, ya, caranya waktu itu kita tambahkan dengan angka kosong, berarti tetap 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 2, ya, menghasilkan 1 kali 2 menghasilkan 2. Kemudian 2 kita tambahkan dengan 2. Ini di sini 2 tambah 2 menghasilkan 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 8. Kemudian 8 kita tambahkan dengan 3 menghasilkan 11. Kemudian 11 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 22.
Dan ini sudah sampai ke proses terakhir, yaitu 6 ditambahkan dengan 22 menghasilkan 28. Ini angka terakhir yaitu 28. Sehingga yang angka 28 ini merupakan sisa. Nah, ini sisa pembagian atau SX. Sedangkan untuk hasilnya kita ada di sini posisi hasil. Ini adalah hasil bagi. Ini merupakan hasil bagi ini merupakan koefisien dari variabel X. Ya, ini koefisiennya seperti samanya kayak waktu yang di sini. Ini juga koefisien dari suku banyak. Ini adalah koefisien dari hasil bagi dari suatu suku banyak yang dimaksud. Nah, untuk pangkatnya atau derajatnya, di sini kita lihat pangkat tertinggi dari suku banyak adalah atau derajatnya adalah 3. Ya, atau ini 3 dan pembaginya adalah 1. Sehingga untuk derajat dari hasil adalah 3 dikurangi 1 yaitu 2. Berarti ini adalah X pangkat 2, ini adalah X pangkat 1, ini adalah X pangkat 0. Sehingga dari sini kita dapatkan HX atau hasil baginya adalah 1X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 4X pangkat 1 atau 4X ditambah dengan 11X pangkat 0 itu adalah 11. Ini hasilnya. Sedangkan sisanya tadi berupa konstanta 28. Ini adalah cara mencari hasil bagi. Ya, hasil bagi dan sisa pembagian untuk pembaginya berbentuk linier dengan menggunakan metode Horner. Berbeda dengan cara sebelumnya, yaitu metode bersusun. Nah, untuk suku banyaknya adalah Fx dibagi dengan Px. Nanti kita akan nyambung ke contoh yang kedua. Ya, nyambung contoh yang kedua. Silakan dicoba-coba lagi. Contoh yang satu dipahami lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.